Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Dr. S di channel Double Fat. Ya, podcast kita kali ini sebenarnya lanjutan dari podcast yang ketiga kemarin, yang katanya dokter hewan dilecehkan. Jadi bukan dilecehkan gimana ya. Ya itu anggapan gue sih, menurut gue itu sudah sesuatu pelecehan. Kalau misalnya penasaran ya tontonlah videonya podcast ketiga itu. Nah, di podcast yang kelima ini judulnya kan tidak semua dokter hewan bisa menangani semua hewan. Kenapa? Karena dokter hewan juga manusia. Ya kenapa gitu kan, manusianya itu satu punya fobia, kedua punya alergi, ketiga punya trauma. Ya oke lah, misalkan lu bilang ya lu jadi dokter hewan harusnya bisa semua hewan dong. Iya, harusnya sih kayak gitu. Tapi kita di kuliahan aja nggak belajar hewan eksotik, materinya cuma sedikit gitu. Paling kita ngambil anatomi perbandingan. Misalkan kita belajar kucing, terus ada pasien ternyata bawa singa, ya sama aja kan kucing. Nah itu anatomi perbandingan di situ. Terus kita belajar mengenai unggas. Nah, misalkan ada ada klien bawa pasien burung makau. Nah, itu anatomi perbandingan. Jadi memang sebaiknya itu ya dokter hewan bisa menangani semua hal. Cuman setelah lulus itu ada yang senangnya ngurusin ayam, ada yang senangnya ke hewan ternak, ruminansia, domba, kambing, sapi, kerbau. Nah, terus ada lagi yang senangnya ke hewan-hewan satwa liar konservasi, baik laut, darat maupun udara, burung-burungan konservasi yang dilindungi. Ada lagi yang senangnya itu exotic animal sama burung misalkan. Terus ada lagi yang senang ikan, dia mendalami ikan. Jadi tidak semua dokter hewan itu fokus di semua hewan itu gitu. Misalkan ada pasien sapi, sedangkan ini dokter hewan biasa ngurusin exotic animal gitu. Nah mungkin si dokter hewan ini akan merekomendasikan gitu kan ke koleganya yang memang lebih paham. Nah gitu. Nah terus tadi yang gue sebutin di awal, kenapa ada fobia, trauma, terus alergi. Gini contohnya, teman gue nggak sedikit yang geli sama ular, takut sama jijik sama kodok misalkan kayak gitu, alergi sama rambut kucing, rambut anjing, rambut kuda misalkan, sama hewan-hewan berambut, mamalia. Rambut sama bulu beda ya gitu kan. Nah kalau bulu burung, unggas itu bulu. Kalau mamalia rambut. Nah terus ada lagi yang trauma sama buaya misalkan. Nah ini sih yang banyak yang trauma sama buaya, buaya darat gitu. Nah tapi ya misalnya trauma sama apa, digigit anjing pas masih kecil, dikejar anjing apa gimana, itu trauma. Jadi pas lihat anjing ya dia gemeteran. Itu ada karena dokter hewan juga manusia gitu. Nah terus dengan adanya tadi faktor minat, terus faktor fobia, faktor kesehatan, dan faktor trauma itu, akhirnya dokter hewan fokus pada minat yang dia punya gitu. Kalau misalkan, nah gue bilang gue diri sendiri deh biar nggak orang lain ya, gue alergi sama rambut kucing, anjing, kuda, alergi asli. Kalau gue handle kucing buduk gitu, misalkan kucing kena skabies atau kucingnya udah lama nggak dimandiin, itu gue bisa bersin walaupun gue pakai masker, seriusan. Sama kuda lebih parah gitu. Jadi pas magang juga gue di kuda itu tiap hari bersin sampai mata merah, kuping gatel, tenggorokan gatel. Itu alergi gue sama rambut kuda itu gitu. Nah jadi ya gue lebih milih ke exotic animal akhirnya, sama burung gitu. Karena sama burung juga kadang bersin, cuman gak separah
rambut mamalia gitu. Kalau reptil jelas nggak ada bulunya gitu kan. Nah, jadi hal-hal kayak gitu, makanya harap maklum gitu ya, harap maklum bahwa dokter hewan juga manusia gitu. Jadi jangan sampai saat dokter hewan A nggak bisa nanganin hewan, salah satu jenis hewan, ya terus lu menjudge gitu, dokter ini bego, dokter ini gimana sih dokter hewan tapi nggak bisa ini. Nah, itu bukan kayak gitu. Andai kan kita mau bertanya, mau mengorek informasi, mau tabayun gitu ya bahasa kerennya, bisa aja dokter hewan itu misalkan nggak mau nanganin ular, bisa aja pernah kepatok ular atau pernah dililit ular sampai mau mati misalkan, itu bisa aja trauma dia gitu. Atau misalkan bawa leopard gecko, dia nggak bisa nanganin karena mungkin aja dia pernah trauma, pernah fobia, pas lagi mandi di kamar mandi kejatuhan cicak, itu bisa aja gitu. Jadi banyak hal, makanya jangan langsung ngejudge bahwa dokter hewan di Indonesia itu nggak kayak dokter hewan di luar gitu kan, biasanya cuma ngurusin kucing anjing. Nggak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video gua kali ini, semoga bisa lebih bijak dalam menjudge atau menilai dokter hewan kayak gitu. Nah, dan lagi misalkan lu punya tetangga dokter hewan. Dokter hewan ini profesinya memang merangkap sebagai dosen. Nah, pas lu punya peliharaan anjing atau kucing, lu bawa ke tetangga lu itu, misalnya minta diobatin, bisa aja bapak sama ibu itu nggak bisa nanganin. Kenapa? Karena bisa jadi beliau sudah belasan tahun menjadi dosen dan nggak pernah nanganin hewan secara langsung, obatin atau meriksa, itu nggak pernah. Dosennya juga mungkin dosen misalkan farmakologi atau anatomi seperti itu. Nah, jadi bisa aja beliau itu tidak bisa menangani, karena selain itu juga obat-obatan mungkin nggak nyetok di rumahnya juga gitu. Jadi ya sebaiknya langsung aja bawa klinik gitu. Jadi nggak bisa menilai bahwa semua dokter hewan harus bisa menangani semua hewan. Nggak gitu juga. Banyak cabang pekerjaan dokter hewan itu banyak banget. Ada yang di karantina, ada yang di quality control bahan pangan asal hewan, ada yang di kepolisian, ada juga jadi tentara, ada juga banyak banget itu cabang pekerjaan dokter hewan. Nah, jadi gitu. Jadi semoga bisa lebih bijak dalam menilai. Itu aja sih mungkin dari gua ya, sebagai lanjutan dari podcast yang ketiga kemarin, karena yang gue omongin sekarang ini belum tersampaikan di podcast ketiga kemarin itu. Nah, oke, setelah tadi gue jelasin, semoga pada paham, pada mengerti, dan semoga gue nggak dengar lagi ada yang ngomong dokter hewan di Indonesia itu cuman ngurusin anjing dan kucing. Kalau ada ya gue tandain gitu, gue blokir. Enggak, bercanda ya, jangan anggap bercanda. Gitu. Nah, jadi ya mungkin orang itu memang belum paham, belum mengerti, dan terlalu amazed gitu dengan apa yang dia lihat di YouTube. Mungkin dia dapat videonya, atau mungkin di channel TV National Geographic macam Dr. Case, kan itu bagus ya, maksudnya bagus karena dia yang ditanganinya itu exotic animal gitu. Nah, itu kan bagus. Di Indonesia ada juga yang kayak gitu. Cuman ya mungkin kalau dibandingin Dr. Case yang pengalamannya udah puluhan tahun nanganin hewan eksotik dengan fasilitas pendukung yang canggih itu, ya jauh lah gitu. Tapi kita tetap harus bangga bahwa di Indonesia juga sudah mulai banyak yang bisa menangani hewan eksotik, burung, ikan, dan lain-lain. Oke, segitu aja tambahan dari gua untuk podcast kali ini. Jadi jangan lupa subscribe,
subscribe. Subscribe bukan subscribe ya, sorry. Subscribe bukan subscribe. Ya pokoknya subscribe lah gitu. Oke, sekian aja dari gue. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, silahkan di like dan share. Kalau belum subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.